Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andriani SPDI. Hari ini tanggal 9 jam setengah 5, 9 Juni 2022. Insya Allah kita akan undangan di PT Askrindo cabang Jakarta Timur. Hari ini kita 2 angkot. Saya lagi di angkotnya Bang Ipul. Yang mau pesen sewa angkotnya Bang Ipul, nanti ada saya tulisin nomornya di deskripsi ya. Sekarang hujan deras di luar, deras banget. Nah, mari kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet pasti. Banjir pula.
dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di PT Askrindo Kaci Jakarta Timur yang kita cintai. Untuk memulai acara pengajian rutin pada malam hari ini, tak lupa juga untuk memberikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad selaku pimpinan Yayasan Al-Huda dan adik-adik dari Yayasan Al-Huda, yang saya hormati juga pemimpin cabang dari PT Askrindo Jakarta Timur yaitu Ibu Milda Mifidia Aniar, dan yang saya hormati rekan-rekan dari PT Askrindo sekalian yang telah berkenan hadir dalam mengikuti pengajian malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pengajian pada malam hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan oleh Ibu Milda Mifidia Aniar selaku pemimpin cabang Jakarta Timur. Pembacaan surah Yasin dan tahlil, ceramah oleh Kiai Haji Muhammad, dan terakhir penutupan dengan pembacaan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya juga kepada kita semua. Kan saya Milda Kak dari Bandung, baru di sini baru sekitar 1 bulan ya, memimpin ya, diberikan amanah untuk memimpin teman-teman Askrindo Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan dengan dengan adanya saya di sini mungkin kedepannya teman-teman Askrindo Jakarta Timur menjadi lebih baik lagi, bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk sekitarnya, untuk agama, untuk nusa bangsa, keluarga juga. 1 jam kita tidak mendengarkan kata-kata nasihat ataupun pengajian, maka hati kita ini lebih liar daripada harimau. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin bahwa kita adalah ada yang menciptakan. Kita ini asalnya tidak ada, setelah itu kita menjadi ada. Dan pada akhirnya nanti kita yang ada ini akan kembali kepada tidak ada. Semua kita akan kembali pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu semua hamba pasti kepingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita harus melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat ini kalau kita sering baca buku-buku agama, langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Zakat itu lewat perantara malaikat Jibril, sehingga kita kalau berzakat kita bisa nitip, saya ini mau pergi ya, saya ini mau pergi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, belum sempat datang ke Bazis atau belum tempat datang ke panti asuhan atau belum tempat datang ke masjid, saya titip zakat infak sedekah saya, sah, boleh. Haji pun sama. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya, apalagi kalau kita sudah meninggal dunia, ada yang namanya di badal haji. Artinya kalau sholat ini adalah ibadah yang memang yang diperintahkan oleh Allah, langsung baginda Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lewat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan fokus kepada sholatnya. Sholat yang kita lakukan ini, kalau kita baca beberapa hadis ya, sholat ini adalah yang pertama kali yang akan dihisab
Sholat ini adalah yang pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan, yang akan dipertanyakan nanti pada hari kemudian, as-shalah, bagaimana sholatmu. Dulu kamu sudah akil balik umur 15 tahun, bagaimana sholatmu? Dulu kamu sudah akil balik di saat umur 9 tahun, bagaimana sholatmu? Dulu kamu berjanji akan melaksanakan rajin sholat setelah menikah, tapi pada kenyataannya kamu berjanji dulu akan rajin melaksanakan sholat kalau sudah punya cucu, ya. Yang namanya sholat ini suatu kewajiban individual yang harus ditunaikan oleh pribadi masing-masing. Jangan disamakan sholat ini dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat yang apabila dilakukan oleh beberapa orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Artinya tidak mendapatkan dosa. Satu kampung ada orang meninggal dunia, ya, tidak disolati, maka yang terjadi semua kampung itu adalah mendapatkan dosa. Tetapi kalau sholat ini adalah ibadah individual yang memang harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Kalau bahasa fikih itu ada ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, ya, yang harus kita pelajari. Itu namanya ilmu-ilmu ad-daruriyah, ilmu-ilmu keseharian yang memang kita pakai, ya, seperti sholat. Sholat ini bukan sholatnya, tetapi bagaimana sebelum kita sholat. Contohnya misalnya, bagaimana wudhu kita? Apakah kita sudah paham dengan wudhu? Kalau flashback ke belakang lagi, apakah kita sudah mengetahui air yang sah yang kita pakai untuk berwudhu? Banyak, ya, di masyarakat kami lihat wudhu itu memang harus hati-hati, ya. Terkadang ada yang wudhu, mohon maaf, di saat dia ngambil air mau membasuh muka, ya, ternyata basuhan yang kedua itu dia pakai air yang mustakmal, air yang sudah dipakai untuk basuh muka. Makanya kita kalau wudhu itu kepala kita agak, ya, bisa ke kanan bisa ke kiri. Tetapi kalau lurus takutnya nanti basuhan yang pertama itu belum merata, di basuhan yang kedua kita pakai air yang mustakmal. Ini hati-hati. Kelihatannya sepele tetapi sangat penting. Yang kedua, wudhu itu yang sering tidak terbasuh adalah di bawahnya mata kaki, sehingga hadisnya itu jelas di situ, ya. Sering kita terkadang di saat basuh kaki cuma sekedar basuh-basuh, tetapi di bawah mata kaki itu sering terlewat air langsung kena dalam lekukan di situ. Di situ sumber kita bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana wudhu kita? Ya jelas kita kalau kembali ke belakang, air yang kita pakai itu harus memang air mutlak, air yang suci pada dirinya dan menyucikan bagian yang lain. Ada air yang suci pada dirinya tidak menyucikan bagian lain. Air kopi, air teh suci enggak? Suci, bisa diminum, ya. Air kelapa, suci tidak? Suci, bisa dipakai untuk minum. Bisa enggak dipakai untuk berwudu? Tidak bisa. Ya, artinya nanti ada, ya, kalau artinya ini nanti bisa dibuka lah. Ya, ini kalau sekedar gambaran. Bagaimana wudhu kita? Setelah kita berwudhu, apakah kita paham tidak hal-hal yang wajib atau fardu wudhu? Kita wudhu ini sekarang berapa rukun wudhu? Berapa sunnah wudhu? Ya, kalau kita meninggalkan rukun, bagaimana wudhu kita? Oh, jelas, ya. Berarti wudhu kita tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis akan berdampak kepada sholat. Kalau sholatnya tidak sah, maka akan berdampak kepada inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Banyak orang yang melakukan sholat, maksiat jalan. Banyak orang yang sholat, ya, korupsi jalan. Banyak orang yang sholat, gosip dia jalan. Ini kita dari bawah, ya. Sehingga apalagi kalau yang lebih dalam lagi, kita harus tahu. Kita sekarang ini misalnya berwudu, ada nggak dalil berwudu ini? Wudu ini perintahnya dari mana?
Ya, nah ini jangan sampai kita ada yang namanya taklid. Taklid itu kita ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil sama sekali. Itba itu artinya sama. Itba juga ikut-ikutan, tetapi bedanya kita tahu dalilnya. Yang pertama namanya taklid buta. Kenapa kamu sholat? Ya memang saya masih kecil, diajak ke masjid, diajak pada hari Jumat, ya dibawa ke pengajian, ya saya sholat. Ya kenapa kamu berwudu? Ya memang orang lain pada umumnya orang umat Islam berwudu. Ya, kalau kita sekarang sudah besar minimal, apalagi dengan teknologi yang ada hari ini, dunia hari ini ada di genggaman kita. Itu yang sering saya bilang, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa agama. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada alasan untuk kita tidak tahu rukun wudu. Maka doa yang kita baca itu kita sudah bisa. Doa berwudu. Oh ya, saya bisa. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah setelah bisa baca doa, apakah tahu artinya? Saya belum bisa. Langsung ya, terus kita wudu. Ya, kita cari dalil wudu. Ya. Nah, yang namanya wudu ini ya memang harus. Ya, kalau memang kita belum bisa, ya kita harus nanya. Apalagi sekarang itu saya katakan tadi, media itu banyak sekali di internet. Kita kalau di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita berwudu, maka kita ya nanti di situ rukunnya salah satu membasuh sebagai rambut kepala. Tetapi kalau kita mazhab Imam Hanafi, semua nanti ya ini rambut itu dibasuh. Nah ini harus tahu. Ya. Nah setelah kita berwudu, kita baca doa, dan sekarang kita mau sholat. Apakah sholat yang kita lakukan ini sudah tahu rukun-rukun sholat? Ya, oh saya tahu rukun sholat itu ada 17, bisa dipersingkat menjadi 13. Berarti udah tahu. Kalau setelah itu, apakah kamu tahu ya sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat? Nah ini sangat penting ya. Sehingga wajar masyarakat kita hari ini sering melakukan sholat tetapi masih maksiat. Ada juga ya tempat sholat. Apakah tempat sholat ini yang kita lakukan sholat ini, apakah sudah bersih? Oh iya sudah bersih. Oh kalau begitu apakah pakaian yang kita gunakan ini sudah bersih? Ternyata sholat ini, kalau saya tanya misalnya, berapa kali kita takbir dalam sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau kita hitung-hitung, berapa kali kita ucap ya tasbih di dalam sholat? Kadang orang nggak mau ngitung yang begitu ya. Kalau ulama terdahulu, kalau kita baca fikih ya, di situ ada fiqhul maqarin, itu sudah ada jelas ya. Berapa kali kita ruku, berapa kali kita sujud, berapa kali kita baca ini, baca itu, dibaca semuanya. Ya, seperti ulama yang di beberapa kitab ya, di kitab yang Al-Quran misalnya, ulama dia ngitung berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran, dihitung oleh ulama ya, dihitung sehingga memberikan kesimpulan huruf di Al-Quran itu adalah 1.027.000 yang ada di dalam. Kalau dihitung berapa surah ya, kalau kita kayaknya susah ya, mengaji aja nggak mau, apalagi kalau kita mau menghitung Al-Quran yang 30 juz yang 6.666 ayat. Nah ini dari sholat. Kata baginda Nabi, as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita nggak sholat berarti sama seperti bangunan yang tanpa, kayak nggak bisa. Kita mau bangun suatu bangunan tetapi bawahnya ini rapuh, ya nggak bisa. Bagaimana kalian itu akan menjadi kuat imannya kalau nggak sholat? Nggak bisa. Ada yang mau sholat langsung, ada orang yang belajar terkadang langsung dia kepada hakikat, ma'rifat ya, nggak bisa. Dari syariat dulu kita belajar, dari berwudu, setelah berwudu belajar kita sholat. Di saat kita bilang Allahu Akbar ya, masalah sholat, apakah sholat yang kita lakukan semua artinya itu bisa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Sami Allah liman hamidah, terus kita baca Al-Fatihah. Makanya kata ulama
Untuk mencapai daripada khusyuk itu harus kita tahu apa yang kita ucapkan. Harus di dalam sholat ada namanya rukun kaul, ya, rukun kauli, ya, itu artinya kaul itu ucapan-ucapan yang kita baca. Ada yang namanya rukun fi'li, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ternyata sholat ini susah ya, tetapi kalau kita langsung action gampang ya. Nah, sehingga ulama-ulama tasawuf itu membagi ciri orang sholat itu menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya sholat urfiyah. Nah, ini sholatnya orang kita. Urfiyah ini kebiasaan. Kalau kita sholat isya ya 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat, kita ingat kepada Allah, kita iling kepada Allah cuma 2 menit yang dicatat oleh Allah SWT. Kita sholat isya 4 rakaat 2 menit, tetapi kita ingat kepada Allah 30 detik. Yang selebihnya nanti saya pulang, di jalan ini nanti bagaimana, besok ini ada rapat ya. Cuma ingatnya cuma 30 detik. Maka 30 detik ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya sholat hakikiyah. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ingatannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini sholatnya? Sholat para nabi-nabi. Kalau sholat kita ya, apalagi sholat subuh, masih ngantuk ya. Nah ini, kita kalau di asrama dibangunin. Artinya sholat itu suatu kewajiban. Mau disuruh, mau tidak, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing orang, masing-masing individual. Nah ini tentang sholat. Mari sekarang kita belajar lagi tentang sholat ya. Kita mungkin kalau nggak punya buku, kita beli buku tuntunan sholat. Ini yang pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian. Yang kedua, cara kita mendekatkan diri adalah harus kita sering-sering membaca Al-Quran. Di kantor, di rumah, di jalan, atau dimanapun. Sekarang gampang ya, ada Al-Quran digital, ada ya. Tinggal kita buka, apalagi kita di kantor ya. Kita buka di jalan, tempat pekerjaan, buka Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah akan menjadi syafaat nanti pada hari kemudian. Saya bisa baca Al-Quran, tetapi belum bisa tajwidnya. Saya bisa baca Al-Quran, sudah bisa tajwidnya, tetapi belum bisa mengamalkannya. Sudah bisa mengamalkan, sudah bisa baca Al-Quran, tajwidnya bisa, tetapi belum bisa diamalkan. Ada bisa diamalkan, tapi masih untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Artinya masih banyak tugas-tugas kita yang harus kita lakukan hari ini. Ya, Al-Quran kita belajar itu tidak kenal yang namanya usia. Tidak ada yang namanya, kalau di sekolah pelajaran itu ada apa namanya? Kurikulum. Ada kurikulum. Ya kalau kita selama tidak bisa baca Al-Quran, tetap mulai dari yang bawah. Saya kan ini sudah profesor, saya nggak mau saya belajar dari A, Bata, nggak ada. Ya, artinya harus dari awal. Makanya Al-Quran ini ya faedahnya kita baca Al-Quran sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita, kata Profesor Presihab, bumikan Al-Quran di dalam keluarga. Kalau yang kita berkeluarga, kalau kita masih jomblo, masih sendiri, ya masih sendiri, kita amalkan isi-isi daripada Al-Quran supaya bisa menjadi hudal linnas. Yang ketiga, ya cara mendekatkan diri adalah kita harus bersyukur. Disebutkan di dalam kitab Matan Zubat, wa kun ala bali syakura wa kun ala balai sabura. Hendaklah kamu bersyukur atas nikmat yang datang, dan hendaklah kamu bersabar atas musibah yang menimpa. Seperti hari ini ya, pimpinan kita, pimpinan daripada Astindo Jakarta Timur ini diberikan amanah dari kantor
mungkin dari yang lebih atas, diberi yang namanya apapun itu adalah amanah. Ya, anak itu adalah amanah, jabatan pun amanah yang harus disyukuri. Wah, jangan sampai nanti misalnya jadi bos, wah kamu begini, jangan sampai lah ya. Artinya apa? Semua ini adalah amanah yang harus kita syukuri. Baginda Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Presiden akan bertanggung jawab pada rakyatnya, ya. Bupati, RT sama. Bagaimana kalau nggak jadi pemimpin, kita masih jomblo, bertanggung jawab atas pribadinya, atas apa yang dilakukan. Semua ini pemimpin, ya bukan Ibu Milda saja di pemimpin. Kita ini paling, dalam hal yang paling kecil itu di rumah tangga, laki-laki itu sebagai pemimpin, menjadi kepala keluarga. Kalau memang belum menikah, berarti menjadi pemimpin di dalam pribadinya yang harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kemudian. Dulu kamu saya kasih umur 99 tahun, kamu kemanakan itu umur? Dulu saya kasih umur 1000 tahun. Nah, ini artinya umur itu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kemudian. Oleh sebab itu syukur ini memang disebutkan, ya. Yang namanya syukur ini gampang sebenarnya. Ya, contoh kita sudah dapat makan, alhamdulillah. Kita dapat hal yang baik yang bagus, alhamdulillah, itu paling minim. Ya, tetapi kalau kita diberikan harta benda, diberikan ekonomi, secara tataran zakat kita sudah mampu, maka kita harus bersyukur dengan mengeluarkan zakatnya. Kalau memang kita belum secara haulnya, ya, belum mencapai zakat, maka kita berbagi, kita sedekah, itu cara kita bersyukur. Kalau kita kembali di Al-Quran, kita lahir di dunia ini tanpa membawa sepeser uang pun. Kita lahir di dunia ini tanpa membawa apapun. Kita lahir di dunia ini semua lewat bantuan. Di saat kita melahirkan dibantu, di saat kita keluar ya jadi bayi dibantu, di saat kita mau mandi, semua nanti akan kembali seperti masa kecilnya. Coba lihat orang tua kita, ya, pakai pampers, ya. Kalau makan nggak bisa yang keras, makan bubur, ya, jalan nggak bisa, dituntun, ya. Dulu masih kecil nggak punya gigi, ya, sudah tua akan kembali. Artinya kata Nabi, kafa bil mauti mauizah. Ingat, ya, cukup kematian itu yang akan menjadi nasihat. Pernah saya bilang dulu, ya, tanda-tanda kematian itu Allah sudah mengirim sebelum dicabut nyawa kita, ya. Yang normalnya, ya, misalnya rambutnya hitam, sekarang menjadi putih. Yang kemarin misalnya kuat bisa mengangkat barang 1 kuintal, hari ini sudah nggak bisa. Tenaganya, penglihatannya, yang kemarin bisa berlari. Ini artinya apa? Nasihat yang diutus oleh Allah supaya kamu jangan kaget. Ingat, ya, hari ini, kemarin kamu giginya kuat, bisa mengunyah makanan yang keras, tapi hari ini sudah nggak bisa. Ingat, ya, kemarin kamu itu orangnya adalah gagah perkasa, tetapi hari ini, ya, ini adalah, ya, 3 ini cukup dulu untuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Milda ini, ya, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pimpinan di sini memang Astrindo ini alhamdulillah, ya, dari pimpinan Bapak Irsyad kemarin, ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan pengajian maupun berbagi, ya. Ini semua adalah perbuatan yang akan menjadi saksi nanti pada hari kemudian. Seperti yang kita baca tadi di surat Yasin itu ayat 12, ya, yaitu adalah sebagai asar wa asarohum, ini bekas. Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati dan akan mencatat segala amal perbuatan yang dilakukan di atas dunia. Wa atharuhum,
dan bekas-bekas yang dilakukan ataupun peninggalan-peninggalan yang dilakukan itu adalah akan menjadi saksi nanti pada hari kemudian. Alhamdulillah guys, acaranya udah selesai. Tadi kita mulai habis maghrib. Ini kita jam 8 pas. Alhamdulillah lancar. Jadi hasilnya Jakarta Timur udah ganti pimpinan cabangnya. Barikat yang dulu pindah ke